Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan ya hasil diskusi terkait dengan bank syariah gitu ya. Jadi mungkin langsung saja dipimpin untuk kelompok yang bertugas pada kesempatan hari ini memimpin jalannya diskusi. Silakan. Jadi kalau dari data paling ikut follow up-nya. Baik, Pak, saya mulai saja ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Aditya Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan lainnya, serta teman-teman mahasiswa lainnya. Pada siang hari ini, kelompok kami akan membahas topik tentang bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Azati Lisma selaku moderator pada presentasi kali ini. Kemudian, saya tidak sendiri presentasinya, ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Amelia Fajri, ada Mayadi Fajaraya, dan Syahira Lutfiah. Boleh di next? Pada topik bank syariah ini ada beberapa subtopik. Yang pertama itu ada dasar hukum, kemudian pengertian bank syariah, prinsip bank syariah, tujuan dan fungsi bank syariah, kemudian perbedaan bank syariah dan bank konvensional, lalu kegiatan usaha bank syariah, sumber dana bank syariah, dan yang terakhir penilaian kesehatan bank syariah. Boleh di next? Materi yang pertama itu ada dasar hukum bank syariah, di mana terdapat dasar bank syariah. Yang pertama itu ada pembayaran terhadap pinjaman dengan yang berbeda dari nilai pinjaman ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Dasar hukum yang ketiga yaitu Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat ada unsur gharar atau ketidakpastian atau spekulasi yang tidak diperkenalkan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Dan dasar hukum yang terakhir atau yang kelima yaitu investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Boleh di next? Selanjutnya, menurut Syekh mengemukakan bahwa terdapat 7 prinsip atau dasar hukum ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah. Yang pertama, keadilan, kesamaan, dan solidaritas. Yang kedua, larangan terhadap objek dan makhluk. Ketiga, pengakuan kekayaan intelektual. Keempat, harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik atau fair way. Kelima, tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban. Keenam, kondisi umum dari kredit. Dan yang ketujuh, duality risiko. Boleh di next? Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah pengertian bank syariah. Di dalam literatur Islam tidak mengenal istilah bank, tetapi dikenal dengan istilah Baitul Mal atau Baitul Tamwil yang merupakan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Pengertian bank syariah secara hukum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan secara umum, bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasarkan dengan tata cara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Next. Oke, selanjutnya adalah prinsip bank syariah. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34 Cap Dir 12 Mei tahun 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kegiatan usaha bank syariah adalah 1. Hiwalah. Hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah atau kepada muhal alaih dari nasabah lain. Muhal meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Yang kedua adalah ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa menyewa barang antara bank atau muajir dengan penyewa atau mustajir. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir atau kepada pihak bank. Yang ketiga adalah ijaroh wa iqtina. Adalah akad sewa menyewa barang antara bank atau muajir dengan penyewa mustajir yang diikuti janji pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Yang keempat adalah istisna. Istisna adalah akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Yang kelima adalah kafalah. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak dari penerima jaminannya atau makful. Yang keenam adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharib yang diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi, baik mengenal tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu sahibul mal yang menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib, baik mengenal tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam mudharib ini tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Yang ketujuh adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberikan barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati antara kedua pihak. Yang kesembilan adalah qard. Qard adalah akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muqtarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Yang ke-11 ada qardul hasan. Qardul hasan adalah akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muqtarid untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Yang ke-11 ada al-ron. Al-ron adalah akad penyerahan barang, harta, atau marhun dan nasabah atau rohin kepada bank atau murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Yang ke-12 adalah salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih antara pembeli atau muslim dengan penjual atau muslamlat. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Yang ke-13 adalah sarf. Sarf adalah akad jual beli suatu valuta.
dengan valuta asing lainnya. Yang 14 adalah ujar. Ujar adalah merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Yang 15 adalah wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Berdasarkan pada jenisnya, wadiah terdiri atas dua jenis, yaitu wadiah yad amanah, yaitu adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atau kelalaian penerima dari titipan tersebut. Yang kedua adalah wadiah yad damanah, yaitu akad penitipan barang atau uang, di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memuatkan barang dan titipan dapat bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Yang terakhir adalah wakalah. Wakalah adalah pekat pemberian kuasa dari pemberi kuasa atau wakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu tugas atau taukil atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari bank syariah. Yang pertama, untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah, tujuannya agar meratakan pendapatan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Maka kesenjangan yang terjadi tidak akan terlalu besar. Yang kedua, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Selain hal ini, tujuan berdirinya bank syariah diharapkan dapat mengatasi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter dalam dan luar negeri. Yang ketiga, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam. Dengan menyediakan pilihan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih beragam, secara langsung juga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, sehingga transaksi akan terhindar dari riba ataupun unsur penipuan lain. Untuk yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dengan adanya produk pembiayaan bersistem syariah, maka beban pembayaran bagi nasabah yang membutuhkan bantuan dana akan lebih mudah. Yang kelima, untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Dengan tidak menerapkan sistem bunga, harapannya bank syariah dapat menekan laju inflasi serta negatif spread yang dihasilkan oleh penerapan sistem bunga tersebut. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Yang pertama, manajer investasi, di mana pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontak mudharabah. Yang kedua, investor. Fungsi bank syariah kedua yaitu sebagai investor dengan menjadi manajer investasi. Pastinya bank syariah juga melakukan kegiatan investasi. Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut. Pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah investasi. Yang ketiga, ada jasa keuangan. Fungsi ketiga bank syariah mengacu pada fungsi dasarnya sebagai penyedia layanan transaksi keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, fungsi sosial. Fungsi terakhir bank syariah ialah fungsi sosial, di mana fungsi ini konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial, baik melalui qard atau pinjaman kebaikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, subtopik selanjutnya ada perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik pesan adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah memperoleh yang optimal suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Yang kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
Yang ketiga itu perbedaannya terletak pada sistem bunga. Maaf, Raya, ini slide-nya dimundurin lagi. Kemajuan. Kemudian perbedaan pada bank syariah itu, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus dalam ajaran Islam. Yang kedua, bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan serta nasabah sesuai ajaran Islam. Dan yang ketiga, pada bank syariah, menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Boleh di next. Dan perbedaan yang terakhir yaitu adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalan usaha bank syariah. Dan kemudian perbedaannya juga terletak pada prinsip hasil bagi. Boleh di next. Selanjutnya adalah kegiatan usaha bank syariah. Secara garis besar, kegiatan usaha bank syariah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa pelayanan. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Di kategori usaha penghimpun dana, bank syariah ini memiliki 2 prinsip, yaitu prinsip mudharabah dan prinsip muadiyah. Prinsip mudharabah berarti adalah prinsip bagi hasil. Dalam prinsip mudharabah terjalin kerjasama antara pemilik dana dengan orang yang mengelola dana tersebut. Sedangkan prinsip muadiyah artinya adalah titipan, yang berarti penitip dapat mengambil uang yang dititipkannya di bank kapanpun waktunya. Yang kedua adalah penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Dalam kategori kegiatan usaha penyaluran dana, bank syariah ini mempunyai 3 jenis metode. Yang pertama adalah jual beli. Ketika melakukan jual beli, bank syariah ini memiliki 3 macam skema yang meliputi mudharabah, salam, dan istinah. Mudharabah dapat dimaknai sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara kedua belah pihak. Pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana 100%, sedangkan pihak kedua yang berfungsi sebagai pengelola dana. Yang kedua itu adalah salam. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Yang ketiga adalah istinah. Istinah merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya dalam istinah pembayarannya dapat di muka atau dicicil sampai selesai. Serta istinah ini biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Selanjutnya adalah investasi. Di skema investasi ada jenis mudharabah dan musyarakah. Pada bagian mudharabah, kegiatan investasi dijalankan berdasarkan persetujuan pemodal dan pengelola. Adapun musyarakah merupakan investasi beberapa pihak untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal. Yang ketiga adalah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan perjanjian sewa-menyewa yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kategori yang ketiga adalah jasa pelayanan. Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan. Ada 3 hal yang termasuk dalam jasa pelayanan. Yang pertama adalah wakalah atau amanat. Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Yang kedua adalah kafalah atau garansi. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafala ini dapat diartikan juga sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Yang ketiga adalah hawalah. Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain merupakan pemindahan uang dari satu pihak pada pihak lain. Dalam dunia perbankan dikenal dengan kegiatan ajak berutang. Yang terakhir adalah ran. Ran merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kegiatan ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sumber dana Bank Syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Syariah memperoleh sumber dana melalui beberapa cara yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1 adalah tabungan mudharabah. Bank Syariah memperoleh dana dari nasabah yang menabung dengan skema mudharabah. Skema ini adalah bentuk kerjasama antara Bank Syariah dengan pengelola dana dengan nasabah sebagai pemilik dana. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana akan dibagi secara adil antara Bank Syariah dengan nasabah. Yang kedua adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah nasabah dapat menempatkan dana pada Bank Syariah dalam bentuk deposito, yang mana dana tersebut akan dikelola oleh Bank Syariah untuk tujuan investasi tertentu. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara Bank Syariah dan nasabah sesuai dengan persentase yang disepakati. Yang ketiga adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah Bank Syariah memperoleh dana dari nasabah melalui skema pembiayaan mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara Bank Syariah dan nasabah untuk melakukan investasi atau kegiatan usaha tertentu. Keuntungan dari usaha tertentu kemudian dibagi antara Bank Syariah dengan nasabah sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Yang keempat adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah Bank Syariah memperoleh dana melalui skema pembiayaan musyarakah, yaitu bentuk kerjasama antara Bank Syariah dan nasabah untuk melakukan investasi atau kegiatan usaha tertentu juga dengan menggabungkan modal dari kedua belah pihak. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi adil antara Bank Syariah dengan nasabah sesuai dengan persentase yang telah disepakati sejak awal. Yang kelima adalah investasi syariah. Investasi syariah adalah Bank Syariah memperoleh dana dari investasi syariah, yaitu kegiatan investasi pada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui reksadana syariah. Yang keenam adalah obligasi syariah. Obligasi syariah adalah Bank Syariah memperoleh dana melalui penerbitan obligasi syariah, yaitu surat utang yang diterbitkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam skema ini, Bank Syariah akan membayar imbal hasil tetap kepada investor sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir adalah dana pihak ketiga. Bank Syariah memperoleh dana dari pihak ketiga seperti pinjaman dari bank lain atau dana dari lembaga keuangan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penilaian kesehatan Bank Syariah. Penilaian kesehatan Bank Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama itu permodalan atau kapital. Penilaian terhadap kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan permodalan dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang berpengaruh terhadap besarnya permodalan. Modal ini termasuk komponen yang sangat dibutuhkan karena paling penting dalam melakukan kegiatan perbankan. Next. Selanjutnya ada kualitas aset atau asset quality. Penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Pada Bank Syariah tidak memberikan kredit kepada para nasabahnya, melainkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, sehingga risiko kredit dalam faktor kualitas aset pada Bank Syariah menjadi risiko atas pembiayaan yang diberikan. Yang ketiga ada pendapatan atau earning, alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi
usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Earning ini dilihat atau diukur menggunakan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Selanjutnya ada likuiditas atau liquidity, kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek seperti untuk membayar giro, deposito, dan tabungan yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Likuiditas ini menggunakan aspek LDR yaitu loan to deposit ratio. Yang next. Selanjutnya, sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitive to market risk. Penilaian terhadap komponen ini untuk mengetahui kemampuan modal bank dalam menghadapi segala kemungkinan risiko yang akan terjadi yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar. Yang terakhir, manajemen. Penilaian terhadap manajemen dilakukan dalam rangka memastikan kualitas dan tingkat kedalaman penerapan prinsip manajemen bank yang sehat, terutama mengenai manajemen umum dan manajemen risiko. Aspek sebuah manajemen bisa dinilai dengan rasio operasional dengan pendapatan nasional atau BPOP serta net profit margin. Baik, sudah terselesainya pemaparan materi. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Jika ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Nah, sudah ada nih yang bertanya. Yang pertama itu Febrianti Putri. Silahkan diajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Di PPT tadi kan disebutkan ada penilaian kesehatan bank syariah dengan faktor-faktor sudah disebutkan. Pertanyaan saya, penilaian tersebut menggunakan metode apa dan mengapa menggunakan metode tersebut untuk mengukur kesehatan bank? Dan juga bagaimana penggolongan tingkat penilaian kesehatan banknya? Terima kasih. Terima kasih, Febri. Selanjutnya ada Fitri Oktaviani. Silakan, Fitri. Halo, Fitri. Apakah suara saya terdengar? Jika mengalami gangguan, boleh di kolom chat aja ya, diketik. Terima kasih. Selanjutnya, Saudari Bill, silahkan mengajukan pertanyaannya. Selamat siang, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera karena terkendala jaringan. Pertanyaan saya itu, menurut pendapat kelompok 3, apa sih peran bank syariah dalam perekonomian Indonesia ini, terutama pada sektor usaha mikro? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, Bill. Ini yang terakhir ada Yusuf. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on-cam karena ada kendala jaringan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana prinsip-prinsip bank syariah memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam semua aspek operasi mereka. Lalu apa implikasi dari kepatuhan ini terhadap keuntungan dan pertumbuhan bank syariah? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Yusuf. Mohon izin kepada Pak Aditya untuk kelompok kami mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu ya Pak. Oke Mbak, iya Mbak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bill. Pertanyaannya, apa peran bank perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor usaha mikro? Peran bank syariah di dalam perekonomian Indonesia adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Dalam sektor usaha mikro, persoalan utama yang sering terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan adalah salah satu faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Syariah dapat membantu pertumbuhan sektor usaha mikro untuk bekerja secara optimal. Bagaimana, Bill? Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama, Bill. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrianti. Pertanyaannya itu tadi, di dalam PPT terdapat penilaian kesehatan bank syariah dengan faktor-faktor tersebut. Penilaian tersebut menggunakan metode apa dan mengapa menggunakan metode tersebut untuk mengukur kesehatan banknya dan bagaimana penggolongan tingkat penilaian kesehatannya. Jawabannya, penilaian kesehatan bank syariah dengan beberapa faktor yang sudah dijelaskan itu menggunakan metode Camel dan digunakan untuk mengukur kesehatan bank karena faktor-faktor tersebut yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan bank. Oleh sebab itu, metode Camel menjadi tolak ukur pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank dalam menentukan tingkat-tingkat kesehatan dan kinerja setiap perusahaan perbankan. Rasio-rasio Camel mampu menggambarkan suatu hubungan antara akun dalam laporan keuangan yang sekaligus menunjukkan baik buruknya kondisi atau posisi keuangan suatu bank. Bank yang sehat pastinya dapat memberikan layanan finansial yang baik kepada masyarakat, baik dalam hal menjamin keamanan dana simpanan maupun penyalurannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Untuk penggolongan tingkat penilaian kesehatan bank, metode Camel ini ada 4 kriteria, meliputi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Bagaimana, Febri? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf dari kelompok 12, yaitu bagaimanakah prinsip-prinsip untuk syariah memastikan kepatuhan terhadap hukum bank syariah dalam semua aspek operasi mereka dan apa implikasi dari kepatuhan ini terhadap keuntungan dan pertumbuhan bank syariah? Jawabannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, bank syariah memiliki struktur pengawasan dan pengendalian yang ketat, termasuk audit syariah yang dilakukan secara berkala. Audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan bank syariah telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, maisir, dan goror atau ketidakpastian. Implikasi dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini terhadap keuntungan dan pertumbuhan bank syariah adalah bahwa bank syariah hanya berfokus pada transaksi yang menguntungkan dan halal secara syariah. Hal ini dapat mempengaruhi model bisnis bank syariah karena mereka harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, bank syariah tidak boleh menawarkan produk-produk seperti pinjaman dengan bunga sehingga mereka harus mengembangkan produk-produk yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan dengan skema bagi hasil. Namun, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini juga dapat memberikan keuntungan bagi bank syariah karena banyaknya nasabah yang mencari alternatif dari produk-produk keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan pertumbuhan dari bank syariah itu sendiri. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga dapat memperkuat citra bank syariah sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Sekian jawabannya. Apakah sudah jelas dan menjawab, Mas Yusuf? Baik, terima kasih banyak Mas Mayadi, sangat menjawab. Baik, sama-sama.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri, yang mana pertanyaannya itu seperti yang telah diketahui bahwa Bank Syariah tidak menerapkan bunga pada nasabah atau pengguna. Lalu, jika Bank Syariah tidak menerapkan bunga pada nasabah atau pengguna, lantas Bank Syariah tersebut apakah bisa mendapatkan keuntungan? Jika bisa, dapat dari mana dan bagaimana caranya? Oke, jawabannya itu Bank Syariah bisa mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Kemudian dari mana sih Bank Syariah itu mendapatkan keuntungan? Nah, Bank Syariah itu menerapkan prinsip bagi hasil atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Yang mana itu eh, kesepakatannya ditetapkan pada saat akad. Jadi, jumlah pembagian bagi hasilnya tergantung dengan meningkat atau menurunnya jumlah pendapatan yang diterima. Jika pendapatan bank syariah meningkat, maka hasil baginya pun akan meningkat. Namun, jika pendapatan bank sedang menurun, maka kedua belah pihak akan bersama-sama menerima risiko yang sudah disepakati pada saat akad. Ya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sama-sama Fitri. Karena sudah terjawab semua pertanyaan, saya tutup sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan berpartisipasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, karena Kaditnya sedang rapat, mungkin
dibuka satu pertanyaan lagi untuk yang mau bertanya. Dipersilahkan. Baik, kepada Afdan, silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ainun atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, setahu saya belum lama ini kan bank syariah di Indonesia itu melakukan merger ya, menjadi namanya itu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, kira-kira apa sih alasan bank syariah di Indonesia ini melakukan merger? Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Afdan pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara dan jadi pertanyaannya adalah alasan mengapa Bank Syariah merger menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia. Alasannya ada beberapa alasan dibentuknya BSI. Di antaranya, satu, memperkuat basis modal. Dalam industri perbankan, modal merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan bisnis. Dengan memperkuat basis modal, dapat meningkatkan kapasitas untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Dengan dibentuknya Bank Syariah Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien dengan menggabungkan jaringan kantor, teknologi, dan sumber daya manusia dan dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah memperkuat daya saing. Dalam persaingan bisnis, ukuran dan skala merupakan hal yang sangat penting. Dengan dibentuknya BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset yang signifikan dapat memperkuat daya saingnya dalam skala nasional maupun internasional. Yang keempat adalah memperluas basis nasabah. Dengan gabungan kekuatan dari ketiga bank syariah, BSI dapat memperluas basis nasabah dan melayani kebutuhan perbankan syariah yang semakin berkembang di Indonesia dengan menawarkan produk dan layanan perbankan syariah yang lebih lengkap dan inovatif. Sekian jawabannya, apakah jelas dan menjawab? Sudah sangat lengkap, Saudara Mayadi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Saudara Adam, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih atas presentasinya tadi ya. Jadi memang sekarang itu menarik terkait dengan bank syariah. Kalau dulu memang bank syariah dipisah-pisah ya. Dipisah-pisah, Bank Mandiri punya sendiri, Bank BNI punya sendiri dan sebagainya. Nah, akhirnya sekarang di bank syariah itu di merger jadi satu, menjadi namanya Bank BSI. Kalau kalian cross check ke web BSI sekarang bagus banget gitu ya. Ini menurut pribadi saya. Jadi di situ lengkap, baik dari produk dan sebagainya. Sebagai contoh ini. Oke. Nah, kalau kita berkunjung ke situs Bank BNI, di sini lengkap sekali ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat nih seperti produk dan layanan, di sini lengkap namanya dan sebagainya. Berita ini lengkap, informasi terkait dengan perusahaan juga lengkap, hubungan investor juga lengkap, dan bagian bawah pun keterangannya baik info perusahaan, produk dan lain-lain ya semua lengkap. Jadi sebenarnya ini menurut saya pribadi ini sangat lengkap untuk orang-orang yang misalnya literasi digitalnya bagus. Apa maksudnya adalah pada saat kalau kita mau membaca, gitu ya, kemampuan membaca kita, mencari informasi dan sebagainya secara online bagus, artinya semua di sini terpenuhi. Sebagai contoh, ini untuk individu ya. Nah, di sini oke. Ada tabungan, haji, umroh, pembiayaan dan sebagainya. Untuk digital banking pun ada dan sebagainya. Nah, ini bagus. Cuman yang kembali lagi adalah di masyarakat kita. Di masyarakat. Mungkin kalian akan pernah mendengar ya, misal seperti ini contohnya. Bang, kalau kita ngambil uang di bank syariah atau minjam uang di bank syariah sama aja kok. Sama aja dengan bank-bank swasta gitu ya. Bank-bank yang lainnya yang bukan bank syariah. Mindset masyarakat masih seperti itu gitu ya. Padahal kalau dibaca memang tergantung ke mana arah. Kalau misalnya saya sebagai seorang pengusaha meminjam uang untuk membuka usaha, maka pasti akan mempertimbangkan keberhasilan usaha saya.
Artinya gini, kalau saya meminjam di bank konvensional, mau nggak mau gitu ya, ya kita harus tetap akan bayar. Walaupun kita akan bangkrut misal segala macam gitu ya, akan bayar sesuai dengan platform pinjaman. Tapi kalau di bank syariah yang menerapkan gitu ya, menerapkan prinsip syariah dengan benar, artinya di situ akan adanya sedikit perubahan gitu ya, baik dari sisi pembiayaan dan sebagainya gitu. Nah, terkait dengan kasus bank syariah ini, coba kita akan mulai mengidentifikasi, silahkan teman-teman mahasiswa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau mungkin selain permasalahan adalah rumor atau yang terjadi di masyarakat atau pendapat masyarakat, pendapat miring atau mungkin positif yang berkaitan dengan bank syariah gitu ya. Misal gini, ya contohnya tadi gampangnya, bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Padahal secara aturan ya beda gitu ya. Secara prinsip beda walaupun nanti ada beberapa pendapat bahwa hitungannya kalau gini-gini sama dan sebagainya. Nah, sebagai contoh itu, jadi silahkan cari isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu terkait dengan bank syariah gitu ya. Nih, silahkan dicari individu ya. Ini sekarang kita nggak akan kelompok, kita akan individu. Coba silahkan cari, nggak usah banyak-banyak lah. 1 atau 2 aja isu-isu terkait itu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya Pak, izin bertanya. Silakan. Kan ada kan Pak ya, yang namanya PTN Syariah. Itu termasuk BUMN nggak Pak? BPR. Apa Ini tadi? Kan BTN, kan ada BTN Syariah Pak. Oh, BTN Syariah. Ya. Oke. Itu termasuk BUMN atau tidak Pak? Oke. Kalau BTN-nya itu sendiri kan sebenarnya BUMN ya. Nah, kita harus tahu juga ini BTN Syariah itu yang pengelolanya siapa? Coba saya juga kurang paham terkait BTN ya. BTN Syariah. Nah, ini coba kita lihat. Tapi ini tidak di merger ya. Oke. Coba kita lihat di sini aja. Oke. Ini nggak muncul ya. Coba saya lihat. Karena terkadang kita harus lihat juga sih. Misalnya ini anak perusahaan, belum tentu anak perusahaan ini memang dikelola oleh BUMN. Ada anak misal swasta yang mengelolanya juga bisa seperti itu. Jadi memang ini detail-detail seperti ini. Coba sih, saya juga penasaran ini untuk BTN Syariah. Nah, coba. BPT Bank Syariah Indonesia. Oh, kalau kita lihat di sini, sekarang BTN Syariah kan sudah merger ya. Nih. PT Bank Syariah Indonesia, TBK atau BSI akan merger dengan unit. Nah, ini rencananya 2 Februari. Nah, di sini 2 Februari ya, 2023. Kita lihat, coba kita cari informasi lagi. Ya Mbak, ada soal nadanya tinggi tadi Mbak, real setnik. Jadi harus dikirim Mbak. Nah, ini harus kita cari dulu ya agak. Tapi gini saja sih, karena mungkin proses saya mencarinya kan cukup memakan waktu gitu ya. Tapi intinya bahwa di sini di data yang berita yang kita
lihat sama-sama di sini kan BTN akan melepaskan oh sorry, mana tadi? Nah, di sini. Di sini akan merger dengan unit usaha. Jadi BSI akan merger dengan PTN atau syariah, maka ya itu akan kembali lagi di bawah BUMN kan gitu, karena di sini akan merger. Tapi kembali lagi pengelolaannya di mana gitu. Kalau misalnya dia tidak jadi merger dengan bank syariah gitu. Jadi apakah memang masih di bawah BTN sendiri atau bisa dikelola oleh swasta. Mungkin itu Bill sementara yang bisa saya jawab, karena kalau untuk detail apakah itu di bawah BUMN dan sebagainya itu harus butuh dicari kembali untuk informasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, silakan. Untuk teman-teman, kita coba mencari dulu terkait dengan isu yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan bank syariah, gitu ya. Coba kita batasi waktu saja supaya nanti kita bisa tetap lanjut ke tahapan selanjutnya, gitu ya. Mungkin proses mencari ini kan individu ya sifatnya. Ya kurang lebih sampai jam 2.15 lah maksimal ya. 2.15 silahkan cari isu-isu tersebut, nanti tinggal kita akan masuk ke step berikutnya. Silahkan.
Oke, baik, waktunya saya rasa cukup. Nah, selanjutnya silahkan dari isu yang kalian dapat, silahkan kalian cross check atau istilahnya memastikan bahwa isu itu benar atau tidak, ya. Jika benar, maka landasannya seperti apa? Jika salah, maka harusnya seperti apa? Itu ya. Saya kasih waktu untuk meng-cross check isu kalian ya kurang lebih 10 menit karena ada alasannya ya. Silakan dilanjutkan.
Oke, baik, terima kasih. Oke, Ajis sekarang silakan. Ini kan sekitar 40 ya. 40 mahasiswa ya berarti ya. Dibuat satu, ini bisa berekod ya? Kalau nggak salah ya. Oke, Bisa, Pak. oke. Dibuat satu room 3 orang, Cis. Berarti berapa itu ya? 42. Kurang lebih 13 room ya. Ya, Pak, 13. Ya, oke. Nah, 14, nanti, Pak. oke 14 boleh. Jadi nanti gini, sistemnya adalah kalau kita buat breakout kan nanti nama di atas ada ya, misal Ajis nama di atas gitu ya. Nah, Ajis nanti akan bertugas sebagai notulensi. Ya, misal di sini saya lihat ada Aziz, ada Ainun, sama ada Farhan. Misal satu room 3, Aziz namanya paling atas, maka Aziz itu bertugas itu menjadi notulen. Silahkan nanti Ainun, Farhan, dan Aziz juga memaparkan apa hasil identifikasi tadi serta apa namanya cross check tadi apakah benar atau apa dan alasannya. Itu ya, bisa Ya, dipahami? paham, Pak. Oke, silahkan di yang lain nanti saya akan mungkin saya bisa dikasih akses kali Jis ya. Bisa tetap link saya masuk bebas. Saya jadikan co-host aja Jis. Sudah, Pak. Oke, ya. Nanti akan saya coba masuk ke per room. Gitu. Silahkan. Ini nggak bisa dibuat otomatis ya, Jis ya? Oh, sudah. Otomatis Oke. saja, Pak. Iya. Oke, silahkan langsung masuk dan nama-nama yang paling atas selain mempresentasikan juga sebagai notulen. Nanti notulensinya dikumpulkan ya. Oke, kita tunggu ya yang lain. Ya baik, sepertinya tadi masih ada tadi saya sempat masuk ke beberapa room ya, saya random gitu ya, ternyata masih ada miskomunikasi lah terkait dengan pelaksanaan kita kali ini. Padahal maksud saya adalah tadi kalian sudah mengidentifikasi isu, menanggapi isu, dan menyampaikan isu itu. Sebenarnya gitu, simpelnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam grup tadi setelah saya tanya-tanya, ternyata masih diskusi. Padahal bukan diskusi lagi. Saya masuk ke room yang lanjutnya, diskusi juga bahasanya. Jadi bukan itu ya yang saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mohon nanti pertama dipahami dulu instruksinya gitu ya. Apabila belum paham tanya gitu ya. Dan nanti mungkin akan saya buatkan deh catatan biar supaya bisa dibaca gitu ya. Dia tadi sisanya mungkin tadi belum sempat saya join tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Oke, mungkin nanti dikumpulkan di GCR saja kali ya untuk notulensi hari ini ya. Jadi silahkan tadi yang masih yang ada tugas menjadi notulen, silahkan nanti notulensinya diupload di
Google Classroom. Nanti coba saya baca, saya lihat ya apakah memang sudah sesuai kelompok lainnya yang tidak saya masukkan tadi, yang mudah-mudahan sudah sesuai. Ya, dan yang belum nanti ya kita akan perbaiki lagi lah terkait dengan langkah-langkah dan sebagainya di pertemuan berikutnya. Oke, baik, saya rasa kita cukupkan ya untuk pertemuan kita kali. Oke, silakan. Pak, berarti untuk tugas mengenai isu ini dikumpulnya per kelompok ya Pak, bukan per individu ya Pak? Ya, jadi per kelompok. Betul. Oh, oke, baik Pak. Jadi tadi yang di room kan ada tugas notulen ya. Misal Farhan tadi tugasnya ya, Pak. Dikasih tugas notulen. Nah, dari notulennya Farhan itu yang dikumpulkan, gitu ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Saya Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak. Ini berarti hasil notulensinya itu memenuhi ketiga isu dari 3 anggota kelompok yang ada di... Ya, betul banget. Jadi 3 kelompok tadi sebenarnya harapan saya menyampaikan isu, menanggapi isu, dan memposisikan kalian sebagai pegawai. Bagaimana cara kalian untuk menghilangkan si isu tadi? Itulah. Jadi nanti yang tugas notulensi selain memaparkan isu juga mencatat apa yang sudah disampaikan teman-temannya. Kira-kira itu. Berarti isi notulensinya itu berupa apa ya, hasil pendapat dari ketiga orang itu ya Pak? Ya, misal paling gampangnya gini. Misal nama nada, isunya apa sih? Kan gitu ya. Tanggapannya apa? Solusi pemecahannya apa? Nah gitu aja paling gampangnya. Oke, jadi setiap orang, oh ternyata isu yang dicari sama nada ini, sama Farhan ini, yang ditanggepin ini, pemecahan masalahnya ini, yang gitu kan. Jadi runtut kita jelas bahwa ada masalah kita pecahkan, gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah sangat menjawab Pak. Oke. Ya, silakan siapa lagi? Pak, izin tanya lagi Pak. Silakan. Berarti untuk isu itu hanya 1 isu ya Pak, bukan 3 isu. Jadi kan tadi kan satu kelompok itu ada 3 orang Pak. Masing-masing berarti kan harusnya ada 3 isu Pak. Apa satu kelompok 1 isu saja? Jadi saya ulangi kembali. Setiap masing-masing menyampaikan isu. Kalau satu room tadi ada 3 orang, berarti ada 3 isu. Tapi 1 orangnya cukup menyampaikan 1 isu saja. Gitu ya. Oke. Karena tadi pasti nggak akan lebih dari 1 kan isu yang didapat gitu kan, gitu ya. Pasti 1 saja sudah sangat bagus tadi. Oke. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk tugas notulensi itu diketik atau ditulis tangan nih Pak? Oke, mungkin saya kasih waktu diketik aja kali ya. Dan dilampirkan juga hasil tulis tangan tadi, gitu ya. Jadi atasnya misal diketik, ketik, bawahnya tulis tangan. Tulis tangannya ditempel di Word gitu aja. Berupa video, berupa gambar gitu. Nah, gitu aja. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Di sini ada beberapa catatan yang dari sisi saya juga harus saya perbaiki supaya nanti step kita di case kita nanti akan jauh lebih asik lagi diskusi dan pemecahan masalahnya ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan materi hari ini dan teman-teman yang sudah proaktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan memberikan keberkahan untuk kita masing-masing. Izin saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Waalaikumsalam, makasih Pak.